Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemaparan teman-teman saya tadi. Untuk kelompok pertama, saya akan melanjutkan bab pengetahuan yang tidak terucapkan, arus inquisitionalistik, perspektif teoritis, dan grounded teori. Nah, kedua pengetahuan tersebut bahwasanya pengetahuan yang tidak terucapkan. Penelitian kualitatif tidak hanya memenuhi keinginan, tidak hanya memenuhi nafsunya itu sendiri, akan tetapi penelitian untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan juga, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Agar bagaimana dengan demikian, peneliti perlu membekali dirinya. Jadi peneliti harus membekali dirinya sebelum melakukan penelitian. Dengan cara apa? Bekali ilmunya sebanyak-banyaknya dengan pengetahuan yang memadai terkait masalah yang akan ditelitinya. Jadi kesimpulannya, ketika kita menjadi seorang peneliti, maka kita harus mempersiapkan apa yang kita butuhkan pada saat terjun di lapangan. Toh, walaupun apa yang kita teliti itu sangat kecil atau simpel atau sepele, kita harus tetap perlu namanya bekal atau ilmu yang harus kita dapat, harus kita kita kuasai. Nah, kalau kita terjun di lapangan dan kita tidak mempunyai ilmu dan tidak membawa bekal, kita mau mengaplikasikannya dengan cara apa? Kita seperti sepeda motor itu kan tinggal naik. Kalau tidak belajar, kalau tidak ada ilmunya, apa bisa berjalan motor tersebut? Ya seperti itu. Ketika kita mau meneliti dan sebelum terjun ke lapangan, kita harus membawa bekal terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan ketika kita terjun di lapangan nanti. Karena di lapangan juga banyak permasalahan yang muncul. Jadi kita harus mengantisipasi bahwasannya ketika kita di lapangan, agar tidak terjadi keinginan atau kebingungan, maka kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang fungsi dan pemanfaatan penelitian pada kualitatif. Pada penelitian ini awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kualitatif itu sendiri digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek. Penelitian digunakan untuk dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak yang diketahui dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat. Nah, untuk melakukannya bagaimana? Suatu latar belakang misalnya tentang motivasi, bisa peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Kemudian selanjutnya tentang perspektif teoritis dan grounded teori. Grounded teori pada awalnya dikembangkan pada kira-kira tahun 1960-an oleh ahli sosiologi Barney Heiser dan Anselm Strauss.
yang hasilnya riset mereka itu Discovery of the Ground Theory diterbitkan pada tahun 1967. Kemudian mereka berbeda pendapat. Strauss cenderung untuk berkonsentrasi dalam menentukan prosedur dalam mengaplikasikan pendekatannya. Nah, sedangkan Gleiser itu berbeda pendapat tuh ya antara kedua tersebut. Nah, Gleiser menentang perubahan apapun dari gagasan awalnya dua versi ground theory, kemudian muncul Straussian dan Gleiserian. Nah, disimpulkan bahwa dalam kajian-kajian yang di atas yang berkaitan dengan komunikasi dan manajemen itu sendiri, pendekatan Straussian lebih populer, lebih banyak digunakan gitu. Walaupun keduanya itu sama saja dan format Gleason dan Straussian itu terus berubah perlahan-lahan kemakan zaman dari tahun ke tahun. Nah, seiring dengan banyaknya peneliti yang menggunakan pendekatan tersebut, maka beberapa seperangkat asumsi itu mengenai tentang realitas yang menginformasikan pertanyaan yang ditanyakan dan jenis jawaban yang kita peroleh atau kita dapatkan sebagai hasilnya begitu. Jadi antara kedua teori tersebut intinya itu adanya perubahan dari zaman ke zaman dan banyak yang bertanya, maka beberapa kelompok itu berasumsi untuk menekankan suatu kesepakatan untuk ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Pasalnya seperti hukum agama itu yang ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Biasanya itu ada hukum yang baru karena perkembangan zaman kan semakin maju, maka dapatkan hukum yang baru. Jadi teknik teori itu berbeda tapi sama gitu.